Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Japa Maulana dengan NIM 10122483 kelas IF7 akan menjelaskan tentang materi desain penelitian. Jadi desain penelitian merupakan pedoman dalam melakukan proses penelitian diantaranya dalam menentukan instrumen pengambilan data, penentuan sampel, pengumpulan data, serta analisis data. Nah, dengan pemilihan desain penelitian yang tepat, diharapkan akan dapat membantu peneliti dalam menjalankan penelitian secara benar. Tanpa desain yang benar, seorang peneliti tidak akan dapat melakukan penelitian dengan baik karena tidak memiliki pedoman penelitian yang jelas. Ada beberapa tipe-tipe desain penelitian. Yang pertama ada terminologi, yaitu antara metode penelitian dengan metodologi penelitian yang hingga saat ini masih banyak orang rancu memahaminya. Kemudian metodologi adalah bagian dari metodologi. Metode adalah bagian dari metodologi baik berupa metode, teknik, prosedur, dan berbagai macam alat tools dengan tahap-tahap tertentu dalam suatu penelitian disebut dengan metodologi. Metode penelitian atau yang bisa juga disebut dengan desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ada beberapa macam. Cara mengkategorisikan penelitian bisa dilakukan dengan melihat metode penelitian ataupun dengan melihat riset desainnya. Atau ada juga yang membaginya berdasarkan dikotomi penelitian dasar dan penelitian aplikatif. Ada beberapa tipe desain penelitian. Yang pertama, metodologi penelitian merupakan langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian dan melakukan analisis kritikal dari metode penelitian. Kemudian metodologi penelitian tersebut bisa berupa hasil dari kerangka konseptual dan asumsi yang digunakan dalam penelitian dan bisa juga merupakan elaborasi dari berbagai hasil penelitian. Sebagai contoh, dalam analisis dan perancangan sistem informasi misalnya SDLC, pada waktu melakukan planning kita bisa menggunakan teknik wawancara untuk menangkap apa yang digunakan oleh klien, menggunakan brain chart untuk project plan, menggunakan template tertentu untuk menuliskan apa yang menjadi bisnisnya. Constraint pada tahapan analisis mengcapture functional recruitment dan non-functional recruitment. Kemudian yang berikut ya, kalau kita ambil gambaran beberapa tipe metode penelitian, ada cost comparative, ada experimental, ethnographic, historical, action research, survey, correlational. Semua itu ada tipe dari metodologi penelitian. Metode penelitian atau desain penelitian merupakan bagian dari metodologi. Metodologi penelitian bisa digunakan ke berbagai macam riset desain. Ada beberapa macam desain penelitian yang bisa kita pilih sesuai dengan penelitian yang ingin dilakukan, antara lain metode korelasional, metode cost komparatif, metode eksperimental, metode ethnographic, metode historical research, metode survei. Nah, semuanya itu adalah bidang ilmu teknologi informasi desain penelitian, dan yang paling banyak digunakan adalah desain eksperimental dan studi kasus. Ada riset eksperimental ya, bertujuan untuk menggambarkan riset dapat dilakukan pada dua kelompok. Kelompok satu disebut kontrol dan kelompok dua diberikan perlakuan treatment. Seperti itu. Contohnya, penelitian eksperimen yang dilakukan pada dua petak sawah. Pada petakan sawah pertama tidak diberikan pupuk dan pada petak sawah kedua diberikan pupuk. Contoh lainnya juga ada perlakuan yang diberikan pada dua petak tanaman jagung yang diberikan pupuk. Pada tanaman jagung tersebut ada hal yang diasumsikan sama tetapi ternyata hasilnya tidak sama. Hal ini bisa diakibatkan oleh beberapa faktor yang berpengaruh. Salah satunya adalah tingkat kesuburan tanah yang berbeda sehingga memberikan hasil yang berbeda pula. Kemudian kuasi eksperimental. Kuasi eksperimental juga termasuk dalam eksperimental riset, namun tidak punya kontrol. Kuasi eksperimental dapat diukur setelah adanya perlakuan atau treatment. Kemudian causal comparative research. Causal comparative research disebut juga dengan penelitian sebab akibat merupakan salah satu ide berpikir ilmiah untuk menyusun suatu riset metodologi. Jadi itu adalah beberapa metodologi penelitian yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Semoga bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.